Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, beserta seluruh komisioner yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Bawaslu, beserta seluruh anggota, Ketua DKPP, beserta kawan-kawan, dan bapak-bapak, jajaran Kementerian Eselon 1, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak secara seksama apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Ketua KPU, dan juga membaca draft yang disampaikan kepada kami, dan juga saya sempat menelaah, meneliti, dan mempelajari alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 yang dipaparkan ini. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap rancangan yang disampaikan oleh Ketua KPU. Secara dikit, tahapan-tahapan itu secara terang benderang, baik mengenai agenda, jadwal, sampai dengan akhir daripada tahapan manakala pelaksanaan Pilpres itu diproyeksikan untuk 2 periode. Itu pun juga sudah dipaparkan secara baik. Tentu saya memberikan apresiasi dan mendukung penuh terhadap rencana ini. Mudah-mudahan kawan-kawan Komisi 2 yang melakukan rapat kerja pada hari ini bisa menyetujui dan mengesahkan apa yang diusulkan ini. Apalagi yang menjadi debatable terhadap durasi kampanye. Alhamdulillah pada hari ini KPU hanya mengusulkan 1 rancangan tentang durasi kampanye, dan ini adalah merupakan hasil daripada konsenering yang dilakukan pada tanggal 4 Juni kemarin. Tentu saya lebih memberikan apresiasi yang luar biasa, walaupun kemarin jam 19 di El Sinta saya diminta untuk mengomentari apakah pelaksanaan durasi kampanye itu 75 hari atau 90 hari. Saya tidak mau berkomentar. Karena apa? Karena saya taat azas, taat hukum. Saya katakan 90 hari adalah, 120 hari adalah usul daripada KPU, 90 hari usul daripada pemerintah, kemudian kita minta pada konsenering tanggal 13-15 untuk juga diskenariokan hari 75 hari durasi kampanye. Cuman saya kutip pernyataan Ibu Puan. Ibu Puan sudah mendahului memberikan konferensi pers bahwa pelaksanaan durasi kampanye itu 75 hari. Jadi bukan kata saya. Itu adalah hasil daripada koordinasi sowan yang dilakukan oleh KPU yang didampingi oleh pimpinan Komisi 2. Mudah-mudahan inilah yang terbaik, karena apa yang digariskan oleh Bapak Presiden, bagaimana durasi kampanye itu sesingkat-singkatnya. Itu kalimat beliau. Lalu juga
menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri barusan. Beliau secara digit menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap tahapan-tahapan pemilu, termasuk juga mengupas sedikit tentang persoalan anggaran. Di mana beliau mengatakan dalam kondisi ekonomi yang belum baik dan pandemi COVID yang belum selesai, tentu kita harus bagaimana pemanfaatan anggaran itu dilakukan secara efisien dan efektif. Itu yang beliau sampaikan. Tentu saya tidak ingin mengulas secara rinci, tetapi saya memberikan dukungan, menggarisbawahi apa yang digariskan, apa yang dikomentari oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Artinya saya sependapat terhadap apa yang beliau sampaikan kepada kita bersama. Jadi barangkali ini rekamannya ada. Jadi itu adalah merupakan catatan penting bagi KPU dalam melakukan kerja-kerja yang ditugaskan oleh bangsa dan negara ke pundak komisioner pada hari ini, bagaimana pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan sukses dalam berbagai aspek, tidak prosedural, tidak kepentingan sesaat, berkualitas, menghantarkan pimpin bangsa yang luar biasa, begitu juga anggota DPR RI dari pusat sampai ke daerah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan juga tentang peraturan presiden dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan ulas itu karena kita sudah membahasnya di ketika pembahasan konsinyering. Namun apa yang disikapi oleh Ketua Bawaslu ada beberapa semacam sesuatu yang belum cun tentang mengenai waktu antara permintaan KPU dengan harapan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu. Menurut hemat saya, supaya kegiatan ini jangan menimbulkan sesuatu yang pelik, menurut hemat saya mudah-mudahan antara KPU dengan Bawaslu bisa menyelesaikan secara adat. Yang penting pelaksanaan pemilu itu, terutama durasi kampanye, bisa ditetapkan selama 75 hari. Bagaimana menyikapi itu? Intinya adalah, sebagaimana dikatakan dulu oleh KPU, ada 2 prasyarat untuk bisa 75. Kalau itu bisa dilakukan, dan pimpinan komisi bersama pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung, dan Bawaslu juga sudah menyikapi kesiapannya untuk mendukung kalau seandainya 75 hari yang kita sepakati. Namun Ketua, ada satu, itu inti persoalan yang saya sampaikan, menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU, apa yang disampaikan oleh Bawaslu, juga DKPP bersama Menteri Dalam Negeri. Saya bisa memahami dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini, tahapan-tahapan ini bisa kita putuskan pada hari ini. Sebagaimana dikatakan Ketua, masyarakat sedang menunggu-nunggu keputusan yang kita ambil pada hari ini. Namun, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada pimpinan, bahwa hari ini adalah merupakan keputusan final terhadap segala sesuatu yang berkaitan terhadap pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Kalau konsinyering itu hanya merupakan keputusan. Dalam rangka mempermudah dan lain sebagainya, kita satu visi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah anggaran, hal-hal yang berkaitan dengan masalah durasi kampanye, dan hal-hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan itu. Karena tadi tidak disinggung tentang masalah anggaran pimpinan, padahal ini adalah momennya, tempatnya
wadahnya untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan terhadap persiapan pelaksanaan pemilu. Persiapan pelaksanaan pemilu bukan hanya tahapan, bukan hanya durasi kampanye, tetapi juga bentuk dalam anggaran. Oleh karena itu, menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan kita lihat juga anggaran 2022 yang diajukan sebanyak sekian, yang diterima, yang diakomodir oleh pemerintah adalah sekian, tidak usah saya ungkapkan, atau saya sebutkan juga lah anggarannya itu. Kalau 2022 anggaran yang diajukan oleh KPU adalah 22T. Yang diakomodir tidak sampai 20%. Kemarin kita membahas anggaran. Yang diakomodir alhamdulillah 70% dari yang diusulkan. Menyikapi itu kepimpinan, saya berharap kita juga harus memutuskan juga persoalan anggaran. Supaya ini juga elok dan kita tidak menekan pihak pemerintah yang punya kewajiban untuk melontorkan itu, sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri, bagaimana ini juga bahagian yang kita putuskan. Bentuk daripada keputusan mengenai anggaran ini adalah kita Komisi 2 merekomendasikan terhadap anggaran yang diusulkan oleh KPU yang jumlahnya 70 M itu. Merekomendasikan. 76T, bukan M ya. Oleh karena artinya apa? Ada fleksibilitas. Sebagaimana apa yang digariskan oleh Pak Menteri tadi. Bagaimanapun tentu kita membuat angka-angka gampang saja untuk memutuskan. Tetapi kita harus juga bijak dalam menyikapi kondisi ekonomi, kondisi anggaran kita yang sebagaimana dipaparkan oleh Pak Menteri. Jadi kita keputusannya adalah merekomendasikan anggaran yang diajukan oleh KPU kepada institusi yang berwenang, apakah namanya Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran dan lain sebagainya. Supaya kita juga memutuskan tentang persoalan itu, pimpinan. Barangkali itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan saya, Gus Pardi Gaus, dari fraksi Partai Amanat Nasional, mendukung, setuju terhadap rancangan yang disampaikan oleh KPU terhadap tahapan-tahapan, di mana salah satu tahapan-tahapan itu adalah bahwa durasi kampanye selama 75 hari, kemudian 75 hari pimpinan. Kemudian anggarannya 76 kita rekomendasikan untuk disahuti oleh pihak yang berkompeten. Barangkali demikian pimpinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Gaus ini sudah mewakili semua ya. Apakah yang lain mau nanya lagi apa enggak ya? Sudah terwakili.